Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, bagaimana kabar kalian? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah siap belajar biologi? Ini adalah gambar paru-paru orang yang bukan perokok, dan ini adalah gambar paru-paru orang yang merokok. Apa yang dapat kamu simpulkan dari gambar tersebut? Dan apa yang akan terjadi pada tubuh jika paru-paru mengalami kerusakan? Akan kita pelajari di bab sistem pernafasan kali ini. Sistem pernafasan pada manusia adalah sistem organ yang digunakan untuk menghirup oksigen dari udara serta mengeluarkan karbon dioksida dan uap air. Tujuan kita bernafas pastinya adalah untuk memperoleh energi. Nah, di bab sistem pernafasan ini yang akan kalian pelajari yaitu ada saluran pernafasan, kemudian mekanisme pernafasan, dan gangguan pada sistem pernafasan. Saluran pernafasan merupakan bagian tubuh manusia yang berfungsi sebagai tempat lintasan dan tempat pertukaran gas yang diperlukan untuk proses pernafasan. Nah, urutannya yaitu dimulai dari rongga hidung, faring, laring, trakea, bronkus, bronkiolus, alveolus, dan juga paru-paru atau pulmo. Nah, kita akan bahas satu persatu di video ini. Yang pertama, kita bahas tentang rongga hidung atau cavum nasalis. Nah, rongga hidung kita itu berlapis selaput lendir yang berfungsi untuk menangkap benda asing yang masuk lewat saluran pernafasan. Nah, di dalamnya itu terdapat beberapa struktur seperti kelenjar minyak atau kelenjar sebasea, kemudian ada kelenjar keringat atau kelenjar sudorifera, kemudian ada rambut-rambut pendek yang tebal yang fungsinya jelas ya untuk menyaring partikel kotoran yang masuk bersama udara. Dan juga ada konka yang mempunyai banyak sekali kapiler darah untuk menghangatkan udara yang masuk. Kemudian ada faring atau tekak yang terletak di belakang rongga hidung dan mulut. Nah, faring ini tersusun dari otot lurik dengan panjang kurang lebih 4 cm dan merupakan persimpangan antara saluran pencernaan dan juga saluran pernafasan. Kemudian yang ketiga ada laring atau pangkal tenggorokan. Nah, laring ini merupakan saluran udara yang terletak di bagian depan faring hingga bagian bawah trakea. Nah, di dalam laring itu terdapat tonjolan jakun atau Adam's apple, kemudian ada epiglotis dan juga pita suara. Epiglotis merupakan katup tulang rawan yang nantinya membantu laring untuk menutup sewaktu menelan ya, sehingga antara makanan dan juga udara pernafasan itu sesuai dengan salurannya masing-masing. Kemudian ada pita suara yang terdiri dari dua buah. Ada pita suara palsu yang tidak menghasilkan suara dan tidak berotot yang terletak di bagian atas. Kemudian ada pita suara sejati yang memiliki dua buah otot dan menghasilkan suara yang terletak di bagian bawah. Kemudian ada batang tenggorokan atau trakea yang merupakan pipa yang panjangnya kurang lebih 10 cm, terletak sebagian di leher dan juga sebagian di rongga dada. Trakea terdiri dari kurang lebih 20 cincin tulang rawan yang berbentuk huruf C yang berfungsi mempertahankan agar trakea itu tetap terbuka. Nah, di bagian dalamnya itu dilapisi oleh selaput lendir dari sel-sel epitel bersilia dan juga sel goblet. Nah, silia ini nantinya akan bergerak menuju ke arah laring sehingga akan mengeluarkan debu dan juga benda-benda asing yang masuk bersama udara pernafasan. Selanjutnya ada bronkus atau cabang batang tenggorokan. Nah, bronkus ini merupakan cabang kanan dan kiri dari trakea serta memiliki struktur yang sama dengan trakea. Nah, bronkus sebelah kanan itu lebih pendek dan juga lebih besar daripada bronkus yang sebelah kiri. Nah, bronkus kanan pastinya akan masuk ke paru-paru kanan dan bronkus kiri masuk ke paru-paru kiri. Nah, di dalam paru-paru bronkus itu terus bercabang menjadi saluran pernafasan yang semakin sempit, pendek, dan juga banyak percabangan ya. Nah, percabangan dari bronkus itu disebut dengan bronkiolus. Nah, pada bronkiolus ini tidak terdapat cincin kartilago tetapi tetap mengandung sel-sel bersilia. Kemudian di ujung bronkiolus itu terdapat alveolus.
Alveolus merupakan struktur berbentuk bola-bola kecil atau gelembung paru-paru yang diliputi oleh pembuluh-pembuluh darah. Jadi, alveolus itu dilapisi oleh epitel pipih selapis yang memungkinkan untuk pertukaran gas karbon dioksida dan juga oksigen. Sebagai informasi kalian, dalam paru-paru orang dewasa itu terdapat sekitar 300 juta alveoli dengan luas permukaan sekitar 160 meter persegi atau sekitar 1 kali luas lapangan tenis atau luas 100 kali dari kulit kita. So, bisa kalian bayangkan betapa hebatnya ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, kita harus senantiasa bersyukur ya. Selanjutnya ada pulmo atau paru-paru. Nah, paru-paru itu terletak di rongga dada tepat di atas sekat diafragma. Nah, diafragma ini merupakan sekat rongga badan ya yang membatasi antara rongga dada dan rongga perut. Nah, paru-paru itu terdiri dari dua bagian, yaitu bagian kanan yang memiliki 3 lobus sehingga lebih besar dari paru-paru kiri yang terdiri dari 2 lobus. Nah, paru-paru itu dibungkus oleh 2 lapis selaput paru-paru yang disebut sebagai pleura. Untuk pleura itu terdiri dari 2 lapisan ya. Lapisan yang melekat pada paru-paru atau selaput bagian dalam itu disebut sebagai pleura visceral dan lapisan yang melindungi dinding dada itu disebut sebagai pleura parietal. Selanjutnya kita akan belajar tentang mekanisme pernafasan. Nah, kita tahu ya bahwa pernafasan adalah suatu proses pertukaran gas, oksigen, dan karbon dioksida. Nah, proses pernafasan ini dipengaruhi oleh susunan saraf otonom. Nah, menurut tempat terjadinya, maka pernafasan itu dapat dibedakan atas 2 jenis, yaitu ada pernafasan luar atau eksternal, yaitu terjadinya pertukaran udara antara udara dalam alveolus dengan darah dalam kapiler. Dan juga ada pernafasan dalam atau internal, adalah pertukaran udara antara darah dalam kapiler dengan sel-sel tubuh. Nah, keluar masuknya udara dalam paru-paru itu dipengaruhi oleh perbedaan tekanan udara dalam rongga dada dengan tekanan udara di luar tubuh. Jika tekanan di luar rongga dada lebih besar, maka pastinya udara akan masuk. Sebaliknya, apabila tekanan dalam rongga dada itu lebih besar, maka udara akan keluar. Nah, proses pernafasan itu selalu terjadi 2 siklus, yaitu inspirasi atau saat menghirup udara dan ekspirasi atau mengeluarkan udara. Berdasarkan cara melakukan inspirasi dan ekspirasi, serta tempat terjadinya pernafasan manusia, dapat melakukan 2 mekanisme pernafasan, yaitu pernafasan dada dan pernafasan perut. Nah, pernafasan dada dan perut itu terjadinya secara bersamaan ya. Kita bahas dulu untuk pernafasan dada. Nah, pernafasan dada merupakan pernafasan yang mekanismenya itu melibatkan aktivitas otot-otot antar tulang rusuk atau interkosta. Nah, pernafasan dada itu dapat terjadi melalui fase inspirasi dan ekspirasi, yang mekanismenya sebagai berikut. Untuk mekanisme inspirasi pernafasan dada, yaitu dimulai dengan otot antar tulang rusuk atau musculus interkostal eksternal berkontraksi, kemudian menyebabkan tulang rusuk terangkat atau posisinya datar, kemudian paru-parunya mengembang, tekanan udara dalam paru-paru menjadi lebih kecil dibandingkan tekanan udara luar, dan kemudian udara luar masuk ke paru-paru. Kemudian untuk fase ekspirasi pernafasan dada itu dimulai saat otot antar tulang rusuk itu relaksasi, kemudian tulang rusuknya menurun, paru-parunya menyusut, tekanan udara dalam paru-paru itu lebih besar dibandingkan dengan tekanan udara luar dan udara keluar dari paru-paru. Selanjutnya untuk pernafasan perut merupakan pernafasan yang mekanismenya itu melibatkan aktivitas otot-otot diafragma yang membatasi antara rongga perut dan juga rongga dada. Untuk fase inspirasi pernafasan perut dimulai saat sekat rongga dada atau diafragmanya berkontraksi,
ya. Kemudian posisi dari melengkung itu menjadi mendatar. Kemudian paru-parunya mengembang, tekanan udara dalam paru-parunya lebih kecil dibandingkan tekanan udara luar, dan kemudian udara masuk. Untuk fase ekspirasi pernafasan perut dimulai saat otot diafragma itu relaksasi sehingga posisi diafragma dari mendatar kembali melengkung, kemudian paru-parunya mengempis, tekanan udara di paru-paru lebih besar dibandingkan tekanan udara luar dan udara keluar dari paru-paru. Nah, intensitas masuk ataupun keluarnya udara itu dipengaruhi oleh beberapa faktor. Pada umumnya, intensitas pernafasan pada manusia itu berkisar antara 16 sampai 18 kali. Nah, berikut beberapa faktor yang memengaruhi kecepatan frekuensi pernafasan. Yang pertama yaitu usia. Nah, untuk balita itu memiliki frekuensi pernafasan yang lebih cepat dibandingkan dengan manula. Semakin bertambahnya usia, itu intensitas pernafasannya akan semakin menurun. Kemudian ada jenis kelamin, yaitu laki-laki memiliki frekuensi pernafasan lebih cepat dibandingkan perempuan. Hal ini dikarenakan aktivitas yang dilakukan oleh laki-laki itu lebih banyak dibandingkan perempuan. Selain itu, laki-laki juga memiliki kapasitas paru-paru yang lebih besar dibandingkan wanita. Kemudian ada posisi tubuh. Frekuensi pernafasan pada posisi tubuh berdiri itu lebih banyak daripada posisi duduk. Hal ini dikarenakan pada saat tubuh berdiri itu menyebabkan otot-otot kaki kita berkontraksi untuk menjaga tubuh agar tetap tegak, sehingga diperlukan energi dan oksigen yang berpengaruh pada peningkatan frekuensi pernafasan. Kemudian pada saat kita berjalan atau berlari itu pun juga lebih cepat dibandingkan posisi diam. Kemudian pada saat kita tidur terlentar itu lebih cepat juga dibandingkan posisi tengkurap. Kemudian ada aktivitas, yaitu semakin tinggi aktivitas maka frekuensi pernafasan akan semakin cepat. Kemudian ada ketinggian tempat, di mana tempat yang tinggi pastinya memiliki kadar oksigen yang rendah, sehingga jumlah oksigen yang dihirup lebih sedikit. Hal ini menyebabkan meningkatnya frekuensi pernafasan. Berapa sih volume udara pernafasan yang dapat ditampung oleh paru-paru? Nah, volume udara yang dipernafaskan itu sangat bervariasi karena dipengaruhi oleh cara dan kekuatan seseorang melakukan respirasi. Nah, pada orang dewasa, volume paru-paru itu berkisar antara 5 sampai 6 liter. Volume dan kapasitas paru-paru dapat diukur dengan menggunakan alat spirometer. Ada beberapa jenis udara pernafasan. Yang pertama adalah udara pernafasan biasa atau volume tidal. Kita singkat dengan VT. Adalah volume udara yang masuk atau keluar dari paru-paru selama pernafasan normal. Nah, untuk volumenya juga berbeda ya. Volume udara yang masuk dan keluar itu kurang lebih sebanyak 500 ml. Kemudian ada udara cadangan inspirasi atau udara komplementer. Merupakan udara yang masih dapat dimasukkan ke dalam paru-paru secara maksimal setelah melakukan inspirasi normal. Nah, besarnya udara komplementer ini sekitar 2.500 sampai 3.000 ml. Kemudian ada udara cadangan ekspirasi atau udara suplementer, merupakan udara yang masih dapat dikeluarkan dari paru-paru secara maksimal setelah melakukan ekspirasi biasa. Besarnya udara suplementer ini kurang lebih 1.250 sampai 1.300 ml. Kemudian ada udara residu yang merupakan udara yang tersisa di dalam paru-paru yang berfungsi untuk menjaga agar paru-paru itu tetap dalam keadaan mengembang. Besarnya udara residu itu sekitar 1.000 ml sampai 1.200 ml. Kemudian ada kapasitas vital yang merupakan jumlah udara maksimal yang dapat dikeluarkan dengan kuat setelah inspirasi maksimal, atau sama saja dengan penambahan volume tidal, kemudian udara cadangan inspirasi atau udara komplementer, dan udara cadangan ekspirasi atau udara suplementer. Nah, untuk kapasitas vital itu kurang lebih sekitar 3.500 ml. Kemudian ada kapasitas total paru-paru.
merupakan jumlah total udara yang dapat ditampung dalam paru-paru kita, atau sama saja dengan kapasitas vital ditambah dengan volume residu. Nah, untuk kapasitas total paru-paru itu bisa sekitar 4.500 ml bahkan sampai 6.000 ml. Nah, selanjutnya, bagaimana mekanisme pertukaran oksigen dan karbon dioksida di dalam paru-paru, serta apakah kita bisa mengukur volume pernafasan kita secara mandiri? Terima kasih yang sudah menyimak video ini, semoga bermanfaat dan sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.